Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatu iman sekalian, izinkan saya menyampaikan dan memaksimalkan alokasi waktu 30 menit dengan ada peristiwa pada tahun ke-9 Hijriah. Beberapa orang yang masuk Islam pada saat itu dan menjadi sahabat yang bisa dijadikan referensi. Sebagaimana ibu-ibu sekalian, ada sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr yang menjadi soko guru eksis dalam konsep ibadah. Kemudian yang kedua ada yang bernama Tamim Ad-Dari. Kemudian ada yang bernama Jarir bin Abdullah. Dua orang yang disebut di belakang barangkali yang ingin disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi penambah di roh, terutama bagi saya secara pribadi. Pada saat Tamim Ad-Dari menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu esensinya adalah an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi seluruh isi kandungan materi yang disebut agama itu harus menampilkan sebagai sebuah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Ibadah iman sekalian, yang menarik adalah bahwa nasihat itu ditujukan secara khusus. Yang pertama dan yang paling utama ditujukan kepada Allah. Jadi numpang payuna kedah nampi nasihatnya Allah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wantun teu nganasihatan Allah. Kemudian siapa lagi? Maka Rasulullah menyampaikan Rasulnya, kemudian kitabnya, selanjutnya wa a'immatul muslimin, terakhir. Ibu-ibu sekalian, yang menarik pada saat yang sama ada yang bernama Jarir bin Abdullah. Jadi ada Tamim Ad-Dari, seorang pendeta yang masuk Islam. Beliau orang Palestina. Ada Jarir bin Abdullah, seorang perwira yang berwajah seperti Yusuf, Nabi Yusuf, sehingga Umar ibn Khattab menyampaikan bahwa inilah Yusuf umat kita, gitu. Karena gambarannya itu gambaran rupanya seperti Nabi Yusuf. Nah, dua orang ini, ikhwatimin sekalian, itu menyampaikan terkait dengan nasihat. Apa yang disebut dengan nasihat, sehingga Rasulullah menyampaikan yang perlu didahulukan menerima nasihat adalah Allah. Para ulama, baik ulama tafsir maupun ulama bahasa, menjelaskan yang disebut dengan nasihat itu dengan tamsil, dengan perumpamaan dua contoh. Yang pertama dengan ungkapan kalimat nasohar rajulu saubahu, seorang sedang menasihati bajunya. Seorang sedang menasihati bajunya. Jadi gambaran nasihat adalah gambaran satu proses menyambungkan sesuatu yang pada awalnya terpisah, menutup yang pada awalnya robek, sehingga ketika dipakai kembali itu memberikan suasana yang baru. Jadi yang disebut nasihat adalah
meluruskan pada saat kondisinya bengkok, itu nasihat. Menyambungkan pada saat terputus, itu nasihat. Mempersatukan pada saat terpisah, itu nasihat. Kemudian menutup pada saat ada bolong-bolong, itu nasihat. Gambarannya seperti tadi, nasohat rojulu sahabat. Kemudian kedua, ulama bahasa menyampaikan dengan bentuk contoh nasohtul asal. Aku sedang menasehati madu. Jadi madu memiliki karakteristik bisa memberikan manfaat. Pertama bisa menyehatkan, kedua bisa memberikan suplemen, menguatkan tubuh dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Itu teh belum diapa-apa. Nah, dalam bentuk madu yang memiliki manfaat seperti itu, ini mah disaring, dilakukan nasihat. Jadi nasihat itu adalah upaya untuk membersihkan dari anasir-anasir yang tidak menutup kemungkinan masuk ke dalam perkara yang pada awalnya baik, sehingga dilakukan penyaringan sehingga menghasilkan madu yang lebih jernih, madu yang berkualitas tinggi, madu yang memiliki kadar tingkat kebersihan yang tinggi. Itu adalah nasihat. Sehingga wajar iman sekalian yang disebut dengan nasihat didahulukan kepada Allah SWT karena proses yang diberikan adalah sesuatu yang terbaik. Itu sesuatu yang terbaik. Baik dalam bentuk ibadah, maka yang diberikan itu adalah bentuk ibadah yang terbaik. Di dalam bahasa Al-Quran, gambaran nasihat kepada Allah itu adalah ini umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan pertama untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlisina lahudin. Kemudian yang kedua, iman sekalian, kalimat nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ungkapan yang lain adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Jadi anasir-anasir syirik itu harus ditiadakan sehingga menghasilkan ibadah yang berkualitas terbaik. Itu nasihat. Memunculkan perkara yang terbaik itu adalah nasihat. Nah, iman sekalian, maka wajar Imam Al-Khattabi menyampaikan bahwa yang disebut dengan nasihat adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada ilal mansusilah, kepada yang menerima nasihatnya. Jadi ketika seorang anak kecil atau teman meminta nasihat, cing pangasehatankeun, ieu pun anak, atau ada seorang pedagang cing cenah Kang minta nasihat kumaha caranya sangkan dagang payu, maka yang dituntut adalah pikiran, pertimbangan dan petuah yang terbaik. Itu yang disebut dengan nasihat. Sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk yang terbaik dan diterima oleh orang atau siapa saja, sesuatu yang terbaik, maka itu adalah nasihat. Nah, ikhwatimun sekalian, Jarir bin Abdullah pada saat beliau menyuruh pembantunya untuk mencari kendaraan kuda, maka yang dipikirkan oleh pembantunya pertama mencari kuda yang terbaik tapi berharga murah. Gitu. Ketika sepakat dengan seorang penjual kadituna teh dicana
dibawa dipertemukan dengan Jarir bin Abdullah dengan harga ikhwat iman sekalian, harganya adalah 200 dirham. 200 dirham. Jarir bin Abdullah kantun mayar, tapi iman henteu disidik-sidik heula dikuriling, sehingga beliau memiliki kesimpulan ieu cenah teu pantas dihargaan 200 dirham. Cek saha, cek Jarir. Padahal udah sepakat. Pembantunya menyampaikan ieu teh sudah sepakat 200 dirham. Tapi cek Jarir bin Abdullah teu pantas harga kieu diharga 200 dirham gitu. Yang tergambar oleh kita kesimpulannya bagaimana? Lu disebutkan teu pantas teh. Nah, kudu leuwih murah gitu. Teu pantas nu dihargaan 200 dirham. Kuda model kieu mah nu kagambar teh pan kudu nama 150 dirham gitu. Tapi ternyata ikhwat iman sekalian, kata Jarir bin Abdullah, kuda yang seperti ini itu lebih pantas dihargai dengan lebih dari 200 dirham. Kumaha mau ditawar 300 dirham gitu Pak. Nu disebat nawar teh, gitu. Akhirnya si penjual dipersilakan mangga ngiringan. Nanti acan cungcreng dikuriling deui disidik-sidik gitu. Arasuka khairun min salasati al-dirhamin. Ieu kuda teh teu pantas dihargaan 200 dirham, kudu nama 300 dirham. Kadituna ikhwat iman sekalian, Jarir bin Abdullah can langsung mayar dikuriling deui. Nepi ka kadituna nawar deui, nawarna teh beda jeung laziman jalma-jalma. Ieu mah nawar teh naik. Kumaha cenah mun ditawar ku kami 400 dirham. Ikhwat iman sekalian, ieu si pembeli teh anu sakawitna mah mangga ngiringan ka salira dikitukeun mah asa diheureukeun. Ngan teu cukup duga dinya si penjual eta teh ngiringan we. Cuma Jarir bin Abdullah belum cungcreng. Kumaha cenah mun ditawar deui ieu kuda cenah nepi ka kadituna 600 dirham. Gitu. Tina 200 dirham eta teh nu disebutkeun nawar teh naik. Gitu beda jeung urang panu sebat nawar teh nepi ka gempa. Ikhwat iman sekalian, yang menarik adalah itu dipertanyakan oleh pembantunya sendiri. Kumaha cenah salira nawar teh naik ngajaul ka luhur. Biasana bukan ngaran nawar patahanna. Apa yang menjadi penjelasan Jarir bin Abdullah? Kata Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Rasulullah untuk melaksanakan nasihat, di mana nasihat itu tidak pandang bulu, harus sampai kepada setiap muslim. Ikhwat iman sekalian, sehingga para ulama menyampaikan disebut dengan nasihat itu dan memberikan yang terbaik gitu, memberikan yang terbaik. Maka kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Rasul mulai penjelasan Tamim Ad-Dari bahwa nasihat itu selain kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya juga disampaikan kepada para pemimpin. Pemimpin yang mana ya? Pemimpin di antara kita. Maksud saya menyampaikan ini buat teman sekalian, hal yang menjadi tujuan kita masuk ke jamiah, pada dasarnya adalah ingin memperoleh kebaikan yang bernilai pahala. Jadi saya sebenarnya sering menyampaikan bahwa di kita itu bukan sebatas hubungan rasional, hubungan emosional yang perlu dikuatkan, tapi hubungan ideologi yang perlu dikokoh kembali. Maksudnya begini ibu-ibu sekalian, kenapa kita berkiprah? Karena ada nilai ideologis gitu, ada nilai tauhid gitu yang
yang melatar belakangi kita aktif. Terserah mau posisinya sebagai makmum, terserah mau posisinya sebagai imam, terserah posisinya mau sebagai tukang adan gitu. Tapi dengan keberadaan kita sampai diam pun itu memiliki nilai pahala. Jadi pertimbangan ideologis Yudi nu diharapkan gitu menjadi concern kita teh, termasuk ke bawah dimanapun sampai berangkat kemanapun ada nilai ideologisnya gitu, yang menyertai kita. Nah ibu-ibu sekalian, sekarang memang terjadi ada pergeseran di kalangan jamiah. Jadi pertimbangan rasional, itu pertimbangan bukan pertimbangan ideologis lagi. Sehingga ketika membaca satu kegiatan pun latar belakang dan pertimbangan rasional itu sering dikedepankan. Nah, bagaimana caranya media mushaf itu menjadi media penguat tataran ideologisnya? Kalaulah misalkan tadi ada judul nanti judul nanti dikembalikan lagi barangkali pertimbangan aspek kejamiahan, iman sekalian itu basis fondasi pemberangkatannya itu adalah memberikan nasihat yang terbaik. Ketika Musyab menyampaikan kepada musyawirin memberikan tanggapan kepada pimpinan cabang, maka konteks nasihat yang mudah-mudahan bisa terwujud ke atas maupun ke bawah gitu, baik ke pimpinan cabang maupun pimpinan cabang ke umat pun itu konteks nasihat memberikan sesuatu yang terbaik gitu. Maka di sana ada nilai ideologis, nilai pahala. Nah Ibnu Abbas yang terakhir, Ibnu Abbas ibu sekalian pernah menyampaikan bahwa dipandang khianat apabila di antara orang-orang terbaik itu dinafikan. Sekali lagi, itu dipandang khianat apabila ada orang-orang yang terbaik dinafikan. Termasuk ibu-ibu sekalian, pertimbangan kebaikan itu tentunya adalah pertimbangan aspek syar'i tadi. Ada ungkapan seperti ini bahwa kriteria imam itu pertama akro hukum, kedua akro hukum. Itu ada dua pertimbangan yang sering disampaikan oleh para ulama. Pertama yang paling akro, kedua yang paling akro. Walaupun sebagian menyampaikan akro kalangan sahabat itu adalah akro hukum. Yang paling pasti itu adalah menggambarkan akro hukum. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita itu dulu sebelum ada imam. Tapi kalau sudah ada imam, maka kriteria ini itu tidak berlaku. Nah, contoh yang barangkali perlu dipertimbangkan untuk dibiasakan adalah pada saat pelaksanaan sholat di dalam penyelenggaraan musab, sholat zuhur misalkan gitu, sholat zuhur. Maka Ibnu Mas'ud pernah mendatangi satu daerah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud tekan eta teh korun Rasul, upami Rasul hoyong dihibur bacaan Al-Qur'an, maka suka menyuruh Ibnu Mas'ud sampai Rasulullah menangis mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Para sahabat yang lain pun tahu siapa Ibnu Mas'ud. Tapi ketika Ibnu Mas'ud datang kepada satu komunitas dan orang-orang di sana mempersilakan Ibnu Mas'ud, apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud? Aina qaim, mana cenah qaimna teh itu. Lagi berangkat, Ibnu Mas'ud tidak mau langsung berdiri ke depan, tapi menyuruh sok angkat imam sabab imam itu menuju ke ayat. Ini walaupun hanya abdoliyah, bukan syarat sahnya sholat berjamaah abdoliyah. Tapi ibu-ibu sekalian, ketika masih ada ketua cabang, maka ketua cabang itulah harus diposisikan sebagai imam
sholat dan imam muamalah. Ini yang menjadi concern kami gitu di pimpinan daerah, di antara hal-hal yang barangkali dulu itu menjadi prinsip, tapi sekarang karena banyak ada pertimbangan rasional, ada pertimbangan emosional, sehingga pertimbangan ideologis itu menjadi terabaikan. Yang mudah-mudahan melalui media Muscak Ranca Ekek, hal-hal yang sifatnya pengajaran prinsipal itu bisa diangkat kembali, terutama persoalan ad-dinu an-nasiha, termasuk kepada para pemimpin, memberikan yang terbaik sehingga diterimanya pun itu kebaikan yang maksimal. Itu saja barangkali ikhwan-ikhwan sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaiannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertukar pikiran dengan ikhwan-ikhwan sekalian. Jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajudi simkuring bade teras painten ari kitu mah da dugi tabu salakan. Atuh nuhun.